Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mbok Cerewet yang selalu imut-imut, amit-amit dan wet. Ya, pokoknya ikuti terus di video-video Simbok ya, supaya selalu berkembang ya. Jangan lupa tunyuk yang warnanya merah yang tulisannya subscribe, dan juga yang ada belnya itu ditunyuk juga ya. Untuk teman-temanku semuanya, pokoknya semuanya sehat walafiat. Yuk ikuti terus ya video-video Simbok. Dan jangan lupa ya di-share semua keluarga, teman-teman ya, biar channelnya Mbok itu selalu berkembang. Pokoknya sehat, sukses selalu. Ikuti videonya Simbok. Hai, coba lagi dengan Mbok ya. Ada yang meminta adikku yang cantik ya, bagaimana tutorial Mbok memandikan pasien Mbok yang lumpuh total ya. Dia nggak bisa apa-apa ya, walaupun tapi nggak bisa berpegangan, nggak bisa apalah pokoknya ya. Ya, yuk kita ikuti ya. Pokoknya yang penting perlu tenaga ekstra. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Gemuk nggak apa-apa, no Mbok gemuk nggak apa-apa. Kita di sini kerja. Jangan mikir kurus, nanti kurus kalau pasiennya seperti Mbok itu. Kalau pas kaku gimana? Nggak kuat kan kita ngangkatnya. Oke, jangan gengsi ya. Jangan malu dibilang gemuk. Mbok gemuk, no problem ya. Mbok gemuk bisa cari duit daripada kurus ngabisin duit untuk diet, untuk segala macam ya. Yuk ikuti Mbok ya, jangan nyucrus. Mbok bagaimana cara memandikannya ya. Oke, sekarang kita itu kan masih duduk di kursi roda ya. Kita angkat dulu untuk ke tempat tidur ya. Habis itu langkah selanjutnya, oke, kita angkat dulu. Cara mengangkatnya masih tetap ya. Ini kita jepit ini ya kakinya. Oke, kita tidurkan dulu dengan nyaman ya. Nah. Oke. Kemudian ya kita beresin dulu ini apa plastik kencingnya ya. Tapi kadang ada yang nggak pakai plastik kencing, kadang ada yang pakai selang ya, jadi beda-beda. Kalau anakku pakai plastik kencing, ini lebih bersih ya, karena nggak tumpah-tumpah. Kemudian kita beresin dulu pempesnya, kita buka dulu ya pempesnya. Ini kita ambil dulu pempesnya ya, setelah kita nggak pakai pempes ya. Kemudian kita persiapkan celana, baju, ya, pampers, dan plastik itu tempat, ini plastik tempat itu ya, tempat tipisnya ya. Kita ambil jangan terlalu panjang ya. Kira-kira cukup lah 1 hari 1 malam seperti itu ya. Oke, kita ambil aja seperti itu. Ini khusus yang pakai plastik ya, kita tali di sini ya, biar ya, khusus yang pakai plastik ya. Kalau yang nggak pakai plastik kan kadang ada yang oke. Nah, kalau pakai plastik itu nanti pakai tali, kita kasih di sini, kita balik biar nanti memasukkannya biar cepat ya. Ini memasukkannya ya. Oke, jangan terlalu panjang ya. Kita siapkan dulu yang dibuat ngikat ya. Nah ya, kita taruh sini aja biar simpel seperti itu. Oke, selanjutnya Mbok akan mengambil kursi roda yang untuk mandi ya. Jangan lupa ya, dikunci ya. Yang kita bawa adalah handuk dan kaos ya, baju dia. Oke, gimana caranya Mbok walaupun dia itu udah lumpuh, tapi mandinya masih seperti orang sehat. Nah, kita taruh ini ke dalam sini ya. Kemudian kita dudukkan anaknya ke tempat kursi. Setelah dia duduk seperti itu ya, nah dia duduk seperti itu, karena dia itu kan nggak bisa berpegangan ya. Bagaimana cara Mboknya mengangkat dia ya, membawa dia ke kamar mandi seperti ini. Kita pegang kaos yang di sini ya. Oke, setelah di kamar mandi ya teman-teman ya, di sini nggak pakai bak karena itu kamar mandinya kan kecil ya. Ya, kita pakai ember ya. Nah seperti ini ya. Ya. Oke, terus kita buka bajunya dulu ya. Hati-hati ya, karena dia kan nggak bisa berpegangan ya, dia nggak bisa apa-apa.
ya, tapi mandinya tetap seperti orang yang sehat, masih tetap di bawah kamar mandi ya. Oke, kita sampai pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, karena nanti kalau itu menjelesekkan kepalanya, jadi karena dia nggak bisa apa-apa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mandikan ya, siapkan airnya ya, jangan terlalu dingin juga jangan terlalu panas ya. Kalau anakku nggak suka terlalu panas juga nggak suka terlalu dingin guys. Nah ini anduk ya, ini buat nutup. Kenapa ditaruh situ? Biar itu matanya nggak kemasukan air ya, itu untuk melindungi mata ya teman-teman ya, untuk melindungi mata dari air ya. Jadi kenapa ditaruh mboknya di situ ya, karena pakai sampo ya, dia pakainya pokoknya mandinya kayak orang sehat aja ya, masih pakai sampo, masih pakai sabun ya. Nah kalau kita tutup itu kan airnya nggak bisa masuk ke mata dia, jadi nggak bersin dia ya. Oke, setelah itu kita buka, kita sabun bagian belakang ya, kita sabun bagian belakang. Mendingan pakai sabun itu ya, pakai sabun yang batangan aja biar cepat, kalau pakai sabun yang cair itu nggak terlalu sulit ya, pernah mbak coba juga, terus itu nggak bisa kesep gitu ya. Oke, setelah itu ya, setelah belakangnya udah bersih, kita dudukkan lagi ya. Dan pasti yang kita jaga adalah selang ya, karena kalau takut kecabut. Kemudian kita bersihkan mukanya ya, mukanya kita sabun ya, kita sabun biasa, kita sabun seperti kita nyabun muka kita aja. Terus kita lap pakai anduk ini, kita lap ya, kita lap nah biar bersih. Jadi mukanya nggak disiram pakai air ya teman-teman ya, kita lap saja ya, kita bersihkan ya, kita lap dari, tapi tetap disabun ya, kita lapnya. Nah itu udah kan, terus kita bilas lagi buat ngelap muka lagi ya, biar bersih ya. Nah seperti itu, nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah bersih, kemudian udah bersih, baru kita menyabun bagian depan ya. Ya bagian bawah nggak usah disoteng sama mboknya ya, pokoknya kita sabun aja bersih ya, kita sabun bersih pokoknya ya. Makanya kenapa mbok itu selalu bilang ya, di sini mbok nggak mau pakai sarung tangan ya. Kenapa mbok nggak mau pakai sarung tangan? Bukannya jijik, enggak, mbok nggak jijik. Kenapa mbok nggak jijik? Karena di saat majikan ngasih gaji mbok saja, mbok nggak pakai kaos tangan kok mengambilnya ya. Makanya mbok selalu bilang, kita asuh pasien yang kita asuh itu seperti anak kita sendiri, seperti orang tua kita sendiri. Jadi kita nggak merasa jijik ya. Jadi kalau mbok melihat ada yang merasa jijik saat pasiennya BAB atau apa itu, orangnya lucu. Kenapa? Kenapa di saat mengambil gaji dia nggak pakai sarung tangan? Kenapa di saat memegang pasiennya pakai sarung tangan? Kan seperti itu. Ya itu sih dari si mbok sendiri ya. Ya mungkin namanya orang banyak ya teman-teman ya. Ada yang merasa risih atau apa ya, tapi mbok enggak, mbok emang udah menganggap dia seperti anak mbok sendiri ya. Mbok asuh benar-benar dengan baik seperti itu ya, karena mbok juga di rumah di kampung halaman juga meninggalkan anak ya. Nah ya, kalau udah ya kita bilas ya teman-teman ya, tetap mukanya jangan sampai kesemprot air ya. Kalau kesemprot air pasti bersin ya, makanya tadi mbok bersihkan pakai handuk aja ya. Jadi satu kali langsung bersih ya, tapi handuknya dibilas lagi, dilap lagi seperti itu. Nah kalau udah bersih seperti ini ya teman-teman ya, udah bersih, terus bagaimana cara mbok memakaikan baju ya. Jangan lupa ya, sabun segala macam dibersihkan dulu, dari takutnya nanti pas kita menggeret, oh kok menggeret kursi rodanya ada sabun kan jadi licin, jadi jatuh, wah keringet tembok jagung-jagung. Oke, tetap hati-hati ya teman-teman ya. Nah ya, kita bagian belakang, terus bagian muka, baru bagian depan ya. Kenapa bagian belakang harus kita bersihkan? Ya nanti kalau pakai baju biar bajunya tidak basah ya. Jadi cara memakaikan baju biasa saja seperti kita memakai baju, karena mungkin agak sulit sedikit karena dia kan kaku ya. Tapi kalau sama mboknya sih anaknya udah nurut. Tapi pernah mbok saat mbok cuti dulu itu yang mandiin sampai 2 orang 3 orang, sampai majikan cowok, majikan perempuan dan yang menjaganya itu ya. Karena dia udah tahu pegangan tangan mbok sama pegangan tangan orang lain itu dia udah tahu, udah merasakan ya. Oke, kalau seperti ini kita tutup ya pakai handuk ya. Dan gimana cara mbok mengeluarkan ya? Kita pegang ya handuknya kanan kiri ya, karena dia kan kaosnya tadi kan udah diberesin. Nah kita pegang handuk ini tangan kiri, kita buat pegang pegangan yang untuk tangan ya teman-teman ya. Nah terus kita keluar. Oke, tetap hati-hati ya, karena dia nggak bisa apa-apa, tetap hati-hati ya.
sekian udah kita angkat. Nah, oke, kita tidurkan dengan nyaman dulu ya. Kita tidurkan dengan nyaman ya. Pokoknya selalu diawasi ya selangnya itu ya, karena selangnya kalau nanti copot itu biasanya kalau dipasang sama mbok itu nangis. Kalau satu kali nggak langsung bisa itu kasihan juga ya. Biar untuk mengurangi ya, biar itu tempat kencingnya ya mbok kasih bedak dulu, nggak usah disoting ya, melihat bokongnya mbok aja ya, karena biarin aja mbok yang lihat ya, teman-teman nggak usah lihat ya. Pokoknya teman-teman lihat bokongnya mbok aja ya, yang segede bokong gajah ya. Oke, setelah selesai ya, kita balikan ya untuk memberikan bedak ya. Kenapa itu dikasih bedak? Karena dia kan sukanya cuma tidur duduk, takutnya nanti kulitnya ada yang lecet. Kalau udah lecet itu sulit ya cara membersihkan. Kalau setiap habis mandi kasih bedak, setiap habis ganti pampers kasih bedak itu enak, jadi nggak ribet ya teman-teman ya, diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita pakaikan pampersnya. Kalau teman-teman pakai pampers mungkin udah sebagian bisa ya. Yang penting pampersnya diberesi dulu, terus ditempatkan ya. Jadi biar pokoknya kita itu harus pinter-pinter ya teman-teman. Kita kalau orang yang mengasuh orang yang tidak bisa apa-apa itu seperti kita mengasuh bayi ya. Nah setelah ini udah bagus ya, baru kita pakaiin celana ya. Kita pakaiin celana. Ya, pokoknya untuk teman-teman jangan komplain kenapa Mbok nggak pakai kaos tangan. Mbok disediain kaos tangan, tapi cuma kalau bersihkan BAB aja Mbok pakai kaos tangan ya, karena semua Mbok nggak pakai kaos tangan. Oke, setelah itu kita beresin ya. Iya, biar nyaman. Kita tidurin dulu, terus kaosnya kita benerin. Habis itu udah deh dikasih selimut, gantian Mbok yang mandi. Nah kalau udah nyaman gitu ya, oh itu tangannya itu kaku tuh, nggak ditaruh-taruh tuh seperti itu. Nah, oke. Nah, udah pokoknya udah nyaman no. Setelah selesai dia udah nyaman ya. Nah ya udah nyaman, udah tidur nyaman, udah selesai deh. Aduh, mau sampai produksi kopios. Oke ya, seperti itu ya. Untuk adikku yang cantik ya, semuanya kita lakukan dengan perasaan kasih sayang, itu yang pasti ya. Dia pun nggak bisa apa-apa ya, tapi dia ngerti kasih sayang kita ya. Makanya untuk semua orang semua ya, jangan memandang ringan kerja di negeri orang, khususnya di Taiwan. Kita mengasuh orang yang sakit, orang yang nggak bisa apa-apa, sangat berat ya. Ya kalau dilihat sih gaji gede, tapi kita risiko juga gede. Coba membayangkan saat Mbok memandikan tadi, seandainya ada sesuatu yang tidak kita inginkan, nyawa taruhannya ya. Untuk semuanya selalu hati-hati dalam bekerja, jaga kesehatan, semangat untuk pejuang anti warisan.